Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ba'd. Di pembahasan minggu yang kemarin, pembahasan kita pada hikam yang ketiga, sawabikul himam la takhriku aswarul aqdar. Keinginan atau cita-cita yang lebih dulu kita mulai, yang lebih dulu kita miliki, cita-cita yang kita munculkan, itu sama sekali tidak akan mampu untuk menembus dinding-dinding takdir. Kemudian sekarang kita lanjutkan pada hikam yang keempat. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Arih nafsaka minat tadbiri fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Arih nafsaka, istirahatkan dirimu minat tadbiri, dari tadbir. Tadbir berarti mengatur. Mengatur atau kita menganggapan bahwa kita yang memiliki kendali sepenuhnya. Fama qama bihi ghairuk, fama qama bihi ghairuk, maka urusan yang sudah diurus oleh orang lain, la takum bihi li nafsik, engkau tidak perlu untuk mengurusnya. Jadi dalam hikam yang keempat ini, Imam Ibnu Athaillah mengarahkan kita untuk isqatut tadbir. Beliau Ibnu Athaillah ini yang menulis hikam ini punya kitab khusus namanya At-Tanwir fi Isqatit Tadbir namanya. Menjelaskan tentang bagaimana kita hendaknya menjatuhkan atau menggugurkan rasa kita memiliki atau mengatur dari kehidupan ini. Namanya Isqatut At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Jadi kalau boleh saya katakan, kitab At-Tanwir an Isqatit Tadbir ini merupakan satu penjelasan dari hikam yang keempat ini. Satu kitab hanya menjelaskan tentang tadbir saja. Ya. Arih nafsaka, istirahatkan dirimu ayyuhal muridu, wahai sekalian murid. Minat tadbiri, dari mengatur. Li amri dunyaka, terhadap urusan duniamu. Istirahatkan dirimu dari mengatur tentang urusan duniamu. Apa maksudnya ini? Maksudnya bukan berarti kita tidak boleh atau dilarang untuk memiliki agenda. Ya. Tapi yang dimaksud, rehatkan, istirahatkan dirimu dari tadbir, dari mengatur urusan duniamu, artinya jangan sampai kamu kemudian menggantungkan atau memiliki
satu keyakinan bahwa dirimulah yang mengontrol atau yang memiliki kendali dalam urusan itu. Jadi tetap ya, kita kalaupun misalnya punya suatu usaha atau punya apapun yang menjadi sumber kehidupan kita, itu hanya merupakan al-akhdhu bil asbab. Ya, tapi tetap yang memiliki kendali, yang memiliki putusan sepenuhnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ayyuqaddira asy-syakhsu fi nafsihi ahwalan. Apa tadbir yang dilarang? Ya, adalah di mana seseorang itu memaksakan atau menganggap bahwa dirinya yang memiliki kehendak. Dirinya yang memiliki ya kendali semuanya. Padahal kita bisa apa? Hatta walaupun dalam urusan dunia yang kita anggap sebagai kebutuhan dalam kehidupan kita, itu kita tidak memiliki kekuatan apapun. Ya, ada orang punya prospek ya tentang bisnis misalnya, dalam pandangan dia, dalam keyakinannya dia akan keuntungan hitung-hitungannya begini-begini, ternyata nanti meleset. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Kita tidak dibenarkan untuk menyandarkan kemampuan itu kepada kemampuan kita. Ya, tapi kemampuan itu harus kita, ya kemampuan yang kita miliki itu harus disandarkan pada kesadaran bahwa semua tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kenapa kita di dalam bertawakal pada Allah itu dari awal. Sering ini saya sampaikan, karena manusia modern itu kalaupun menerima konsep tawakal itu sering mengatakan tawakal itu belakangan. Kalau sudah usaha maksimal baru tawakal. Ini tidak benar. Ya. Karena mereka sudah kadung tersengat bahwasanya tawakal itu di belakang, setelah itu kita pasif, kemudian ya tidak usaha dari rendah. Jadi konsep tawakal yang benar itu dari awal, di tengah, di belakang. Bukan hanya di belakang saja. Ya. Kalau kita masih memahami konsep tawakal itu di belakang, maka berarti kita masih memiliki satu keyakinan bahwa kita memiliki kemampuan di tengah maupun di depan. Padahal entah itu di awal, di tengah, sampai di belakang, sama kita tetap hamba yang lemah, yang tetap selalu membutuhkan kepada pertolongan, taufik, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekali lagi karena kita manusia ya modern yang sudah kadung hari-hari dicekoki dengan ingin memisahkan antara konsep tauhid dzauqi ini dengan kehidupan kita sehari-hari, sehingga selalu dikatakan tawakal itu belakangan, usaha dulu yang maksimal baru tawakal. Padahal sebenarnya tidak begitu. Tawakal itu justru dibutuhkan dari depan, di tengah, sampai di akhir. Nah, di mana letak kesalahan terbesar kita ketika mengatakan bahwa tawakal itu di akhir? Ya, berarti kita menganggap bahwasanya tawakal itu bersifat pasif, boten. Ya. Tawakal itu dari awal. Apa maksudnya tawakal di awal? Contoh, sering saya contohkan. Ada orang mau buka usaha. Ya. Secara hitung-hitungan bisnis, ini sangat prospek. Ya, mungkin dari segi lahan strategis, kemudian modal oke, kemudian jaringan sudah oke. Menurut hitung-hitungan kita, ke depan kita ini akan untung. Kita ini akan artinya keuntungan sudah ada di depan mata. Nah coba, kalau kita seperti ini masih mengandalkan otak kita, kemampuan kita, ini maknanya kan kita sudah menganggap bahwa kita memiliki tadbir yang independen, kekuatan yang berdiri sendiri. Ya, maka di sini perlu tawakal dari depan. Bagaimana konsepnya? Tawakal di depan dalam arti, walaupun kita punya sejuta konsep yang memang sudah prospek, ini modalnya jenis bisnisnya ini, modal ada, jaringan sudah terjalin, secara hitung-hitungan manusiawi memang sudah ideal. Tapi tetap kita tawakal kepada Allah dari depan. Maksudnya kita senantiasa
meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini saya mencoba untuk membuka usaha ini misalnya. Yang mana menurut hitung-hitungan hamba, dengan keterbatasan akal hamba, dengan keterbatasan ya pikiran hamba, ini menurut hamba baik. Tapi entah menurut Engkau ya Allah. Ya, Engkau tentu yang lebih mengetahui tentang bagaimana akhirnya, bagaimana perjalanannya, maka hamba senantiasa mohon pertolongan, bimbingan sampean supaya senantiasa berada di jalan yang lurus, supaya menjalankannya tidak keluar dari jalur yang Engkau gariskan. Oke? Akhirnya dijalankan itu bisnis. Nah, ini menunjukkan tawakal di awal. Bahwa kalaupun kita memiliki sejuta konsep yang prospek, yang sudah sangat ideal, yang sudah sangat cocok, yang sangat brilian ide-ide kita, bahkan jaringannya sudah bagus, tapi tetap kita akui kemampuan kita sebagai manusia itu ya bisa apa ketika dihadapkan dengan kudratullah, dihadapkan dengan kehendak Allah. Maka disitulah penting tawakal di depan. Kita menyatukan, membangun persepsi bahwa kemampuan saya untuk menjalankan bisnis ini adalah semata hanya bisa berjalan, hanya bisa ya akan berlanjut, hanya bisa akan beruntung jika diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawakal di depan. Jadi jangan salah tawakal itu di belakang, di depan, di tengah, di belakang semuanya butuh tawakal. Kemudian tawakal di tengah. Bagaimana tawakal di tengah bentuknya? Ya. Jadi penerapannya beda. Kalau tawakal di tengah itu maknanya adalah kita untuk bisa konsisten istiqomah dalam jalan yang lurus. Karena betapa banyak orang yang di depan ketika akan memulai sebuah usaha misalnya, betul masih ingat, masih minta bimbingan kepada Allah, mungkin jalannya istikharah, jalannya ya masih ikut dengan aturan-aturan yang Allah berikan. Misalnya berdagang sampai nisab, wajib zakat dan seterusnya. Mungkin di awal dia masih memperhatikan, tapi coba di tengah perjalanan. Nah, kadang bisikan-bisikan dari kanan kiri, dari setan dan seterusnya itu akan menyelewengkan dia. Maka di situ dibutuhkan tawakal selanjutnya, tawakal di tengah. Jadi tawakal di tengah. Yang berfungsi bahwa apa? Bahwa dia juga selalu membutuhkan bimbingan Allah dalam proses menjalankan usaha itu. Ini kalau konteksnya usaha, ibadah juga begitu. Kemudian tawakal di belakang, sudah jelas ini. Tawakal di belakang bentuknya adalah supaya kita tidak kehilangan kesadaran. Ya, apa? Bahwa apa yang telah kita raih, apa yang telah kita dapatkan, ya, itu sepenuhnya dari Allah. Sehingga kita sadar terhadap apa yang telah kita capai, atau bahkan kalaupun ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita tidak kehilangan kendali. Maka dalam hikam yang keempat ini beliau mengatakan arih nafsaka minat tadbir. Rehatkan dirimu dari tadbir. Tadbir yakni merasa bahwa kita yang sepenuhnya mengatur, yang sepenuhnya punya kendali, yang memiliki wewenang untuk menentukan begini-begini. Ya. Silahkan berencana, silahkan beragenda, tapi jangan sampai harapan kita disandarkan pada usaha, pada agenda itu. Tetap harapan utamanya adalah disandarkan pada Allah. Itu poinnya. Ya. Yakunu alaiha ala ma tadihi syahwatuhu. Ya. Di mana tadbir atau mengatur, memiliki, merasa bahwa dia yang mengatur itu arahnya nanti disesuaikan dengan apa yang menjadi keinginannya. Wa hadza ta'abun azimun, dan ini adalah merupakan satu keletihan yang besar, ista'jalahu li nafsih, yang dia tergesa-gesa untuk mendapatkannya. Wala'alla aktsara ma yuqaddiruhu la yaqa' fayakhibu dhannu. Bahkan terkadang apa yang dia bayangkan itu tidak terjadi, sehingga dia hanya akan menjadikan
semakin lelah, semakin letih. Wa fi ta'birihi arif isyaratun ila annal matluba tarkuhu lil murid huwa ma fihi ta'bun wa mu'anah amma tadbiru umuru ma'asyihi ala wajhi sahlin yasta'inu bihi ala matlubihi fala ba'sa bih. Nah, jadi dari kata arif, istirahatkan, rehatkan dirimu, ini menunjukkan bahwa di dalam kita menuntut atau menjadikan kemampuan kita itu sebagai sandaran di dalam menjalankan sebuah proses, entah itu proses duniawiyah seperti pekerjaan maupun proses ukhrawiyah yaitu ibadah, ya, itu jangan dengan nafsu, karena dengan nafsu itulah yang menjadikan kita lelah. Wa ma qama amma tadbiru umuri ma'asyihi ala wajhi sahlin. Adapun kamu memiliki aturan dalam arti rancangan dalam kehidupanmu sebagai suatu strategi, ini adalah suatu yang dianjurkan. Jadi jangan salah paham. Ya, yang dimaksud tadi istirahatkan dirimu dari tadbir bukan berarti kita tidak punya agenda, bukan tidak punya rencana. Silahkan punya rencana, punya agenda. Ya, itu adalah ilmu taktik, ilmu strategi juga diajarkan dalam Islam. Ya. Tapi yang dilarang itu adalah dengan kita menyandarkan strategi, taktik, kecerdasan yang kita miliki itu pada diri kita. Sehingga nanti kita yang akan letih sendiri. Tapi tetap disandarkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama qama bihi ghairuk. Karena apa? Yang telah dikerjakan oleh orang lain kepadamu. La takum bihi li nafsik. Engkau tidak perlu untuk mengerjakannya kepada, ya, tidak perlu mengerjakannya sendiri. Artinya dalam urusan, dalam urusan menentukan itu bukan urusan kita. Nah, tapi masalahnya kita dengan PD-nya, dengan GR-nya mau ikut-ikut menentukan. Nah, disitulah letak capeknya kita. Nah, kita kan menuntut hasil. Contoh kita berusaha, kita menuntut hasil. Padahal hasil itu siapa yang menentukan? Allah. Maka padahal kalau itu sudah bagian Allah untuk menentukan, ngapain kita ambil alih yang bukan menjadi porsi kita? Yang bukan menjadi porsi kita. Justru itu hanya akan memberatkan beban kita. Kita Allah perintahkan untuk usaha. Allah perintahkan kita untuk apa? Ikhtiar. Tapi mengenai hasil, nah ini bukan wilayah kita. Maka kalau kita fokusnya pada hasil, ini kan sama saja kita mengambil alih apa yang menjadi pekerjaan Allah. Mampukah kita untuk mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan Allah? Ya tidak bisa tentu. Ya, ibarat sekarang saya punya 2 kapal misalnya. Yang satu kapal itu muatannya hanya berapa? Hanya 100 kilo, muatannya satu perahu. Kemudian yang satu perahu itu bermuatan 10 ton. Maka untuk yang dimuat 10 ton, yang muatannya 100 ton itu, yang 100 kilo, itu tidak perlu untuk memikirkan. Kalau dia memaksakan, justru dia yang capek. Lah ini penting. Jadi, fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Karena apa yang telah dilakukan oleh orang lain kepadamu, kamu tidak perlu mengerjakannya sendiri. Seperti itu tadi, kita berusaha. Kemudian yang menentukan hasil, itu adalah bagian Allah. Kita hanya tugas kita bergerak, berusaha. Kalau kita oleh Allah sudah dikasih porsi, kamu ini bagiannya cuma usaha. Hasil itu bagianku. Kalau kita malah justru memforsir, memikirkan bagaimana nanti hasilnya, ini kita akan semakin lelah. Kenapa? Karena mendatangkan hasil itu bukan wilayah kita. Sama saja kita ingin mengambil alih apa yang menjadi pekerjaan Allah untuk kita. Tentu kita tidak akan mampu. Yang ada kita hanya akan semakin sulit, hanya akan semakin lelah. Yani annal amra mafrughun min.
il qad qama bihi ghairuka wa huwa Allah. Artinya dalam urusan hasil itu kamu sudah tidak perlu ikut-ikutan. Ya, itu sudah menjadi bagian Allah sepenuhnya. Wa ma qama bihi ghairuk, sedangkan apa yang telah Allah lakukan kepadamu, la faidata fi qiyamika bih. Lalu apa faidahnya kamu ya ikut campur di dalam urusan tersebut? Fayakunu qiyamuka fudulan, sehingga ya ikut campuranmu itu hanya merupakan kesia-siaan saja. Wa aidan fihi tarkul ubudiyah, di samping itu juga sebenarnya meninggalkan bentuk penghambaan kepada Allah, wa mudaddatul ahkamir rububiyah, sekaligus bertentangan dengan hukum-hukum ketuhanan, wa munaza'atul qadar, dan itu menyalahi dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa innama khotabal murid. Kenapa di sini yang dituju secara khusus kok para murid? Li'annahu idza tawajjaha li hadratir rabb, karena seorang murid itu ketika sudah menghadapkan hatinya kepada Allah, washtaghala bi auradit thariq wa a'malih, dan telah menyibukkan dengan apa yang menjadi tugas-tugas dalam perjalanan amal-amalnya, tatalla'at alaihi asbabu ma'asyihi fil ghalib, sehingga terkadang dia akan dipermainkan oleh setan dengan menganggap bahwa dialah yang memiliki kendali di dalam asbab-asbab pekerjaannya. Okay. Artinya contoh begini, di satu sisi saya sudah mulazamah dengan suatu aurat. Panjenengan misalnya di Iwamid, ada aurat apa maksurat. Kemarin ibu beberapa waktu yang lalu ibu ketua itu meminta terjemahkan kepada saya, ada satu lembar dari maksurat itu yang perlu diterjemah, dan ada beberapa yang saya perbaiki karena ada tulisannya yang salah cetak. Kita sudah istiqomah itu. Sudah istiqomah baca aurat, maksurat, ya, dan doa-doa yang lain. Kemudian di sisi lain kita punya usaha, punya kerja, punya ma'isyah, ya. Nah, di situ kita juga harus hati-hati. Karena terkadang setan itu membisikkannya, maka kita harus memiliki antivirus sejak dini untuk menyadarinya. Apa? Kadang setan itu akan menghembuskan, akan memberikan kepada kita tiupan halus, tiupan lembut, dengan cara ya kita dibisikkan supaya timbul pemikiran bahwa ini loh, pekerjaanmu yang sekarang lancar semua, ini karena wiridmu. Ini loh, pekerjaanmu yang lancar, rizkimu yang lancar, usahamu yang lancar, ini karena wiridmu. Ini juga termasuk bisikan yang lembut. Kenapa? Karena di situ dengan begitu halusnya setan menyisipkan bahwasanya kita yang memiliki upaya itu, kita yang memiliki usaha itu, kita yang telah bahkan berhasil mencapai itu dengan doa kita. Itu kan sebenarnya sudah merupakan tipuan yang sangat lembut, karena sudah menisbahkan, menyandarkan kemampuan itu kepada prestasi kita walaupun itu berupa doa. Nah, ini halus sekali, ini harus kita waspadai. Lalu yang benar bagaimana? Kita berdoa itu merupakan juga bentuk perintah Allah, sama seperti halnya ketika kita berusaha. Jadi jangan anggap bahwa doa kita sebagai sebab yang menarik untuk karena apa? Sebab doa kita itu yang ampuh untuk menarik apa yang kita harapkan, bukan. Berdoa itu tidak ubahnya kita bekerja. Allah perintahkan bekerja, itu perintah Allah. Berdoa Allah perintahkan berdoa, ya berdoa. Karena kalau hanya sekedar untuk mendapatkan apa yang menjadi bagian kita tanpa harus berdoa pun, apa yang menjadi bagian kita tetap akan sampai. Jadi doa itu sebenarnya merupakan puncak dari bagian penghambaan kepada Allah. Tapi dengan cara setan menghembuskan tadi, wah ini dengan doa kamu, maksurat yang kamu baca tiap pagi, ya,
kemudian waqiah yang kamu baca setiap hari dan seterusnya. Lihat sekarang usahamu lancar loh. Berarti di situ menyandarkan keberhasilan kita dengan apa? Dengan bacaan-bacaan kita, disandarkan dinisbahkan kepada kita. Itu juga merupakan bagian lembut dari bisikan setan. Sebagai seorang murid harus menyadari bahwa semua apapun yang saya capai itu tak lepas dari apa yang menjadi kehendak Allah. Adapun doa yang saya panjatkan itu taubahnya merupakan bentuk ketaatan saya kepada Allah. Allah perintahkan untuk berdoa sama seperti Allah perintahkan saya untuk berusaha. Jelas nggih? Wadawa udzalika, adapun obat dari itu kasratuz zikri war riyadhah, yaitu dengan banyak ingat dan riyadhah. Hatta yarji'a anhu syaitan, sehingga setan akan kembali. Wa tahsula lahur rahah, dan akan mendapatkan ketenangan minta bit tadbir, dari lelahnya kita memiliki kesadaran atau mengaku bahwa kita yang memiliki kehendak, yang memiliki kendali untuk semua apa yang kita lakukan. Oke, demikian dulu kajian kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat, barokah, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.